Tetapi justru dari debat ini menjadi rujukan referensi modal awal bagi calon pemilih untuk menentukan pilihannya. Okay. Nah, itu tanpa harus didikte, karena sudah melihat sendiri. Saya kira dengan melihat mereka berbicara itu cukup bagi masyarakat untuk bisa menentukan pilihan. Kan dilihat tuh, kita suka gestur yang mana, kita lihat ekspresinya, kita lihat penampilannya, cara jalannya, tingkat kesopanannya mungkin, ketegasannya, penguasaannya, itu orang sudah bisa lihat keseluruhan. Jadi kalau saya sebenarnya cukup orang nonton debat ini satu kali, tapi total, itu sudah lebih cukup bagi dia untuk mendapatkan referensi. Karena debat berikutnya itu lebih kepada penguasaan-penguasaan bidang-bidang lain. Tetapi dari aspek hal-hal yang bisa dinilai, itu sebenarnya debat pertama lebih dari cukup. Kan artinya kita hanya melihat debat pertama, kita sudah bisa menentukan. Ini kan pilihan kita adalah memilih siapa yang cocok untuk kita pilih sebagai calon presiden. Tidak karena tekanan partai, tidak karena tekanan karena pengaruh uang, karena pengaruh orang lain, tetapi murni kita menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Oke. Nah, satu juga hal yang cukup menarik perhatian masyarakat mungkin dalam beberapa waktu belakangan ini, Pak, adalah bahwa dalam kesempatannya di Mall Epicentrum Jakarta, tepatnya pada hari Sabtu 9 Desember kemarin, Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran Nusron Wahid sempat mengatakan bahwa pasangan Capres-Cawapres tak berhak mengkritisi visi, misi, dan program masing-masing kandidat dalam debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Nah, Bapak sendiri melihatnya seperti apa kemudian tanggapan ini? Apakah memang sepatutnya seperti itu ataukah mengingat ini namanya saja debat Pilpres, maka sebenarnya boleh-boleh saja atau sah-sah saja mendebati visi misi dan satu sama lain? Saya kira hal yang wajar dari bahasa tim. Apakah dia justru menghendaki format ini atau tidak menginginkan format ini, itu sangat tergantung kepada KPU-nya. Hal yang menggembirakan itu adalah secara keseluruhan ya, dari pasangan itu menyerahkan sepenuhnya debat ini kepada KPU. Apakah debat capres saja, cawapres ditiadakan, terserah KPU. Tetapi kemudian ada kabar lagi, sebelumnya kita menerima kabar bahwa tidak ada debat cawapres, ya, kemudian ada lagi debat cawapres misalnya. Jadi kalau soal debat, apa dan bagaimanapun kita serahkan kepada KPU. Yang penting keputusan yang diambil KPU melibatkan masing-masing paslon. Bahwa di belakang layar mungkin ada perdebatan-perdebatan, tapi ketika KPU sudah menentukan, saya kira tidak bisa diintervensi lagi. Tetapi bahwa ada pendapat bahwa ini tidak perlu menyangga, ini pendapat-pendapat apalagi dari tim, itu sah-sah saja, tetapi tidak perlu menjadi menjadi perhatian yang serius. Karena itu kan permintaan, opini yang dia bangun. Dan sesungguhnya apapun yang disampaikan oleh politisi itu tentu ada efek. Setidak-tidaknya ada efek yang diharapkan. Ketika menyampaikan ini, itu supaya mau menggiring, membangun opini publik dan seperti ini. Itu. Jadi ketika menyatakan tidak usah ada berdebat antara satu dengan yang lain, orang bertanya ada apa? Gitu. Justru dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, kita itu kalau politisi, bicara politisi, tidak bisa kita hanya menangkap satu poin itu saja, hanya satu tafsir. Boleh saja apa yang dia sampaikan itu ada dimensi lain, maksud lain. Jadi seperti itulah dunia politik. Nah, yang terpenting sekarang adalah bagaimana ada keterpanggilan masyarakat untuk memilih. Jadi yang kita harapkan adalah tingkat partisipasi. Dan ini juga jangan dilupakan. Jangan sampai kita hanya fokus pada Pilpres. Kita juga harus melihat pada caleg, DPD, ya, misalnya. Kan kalau nggak salah ada 5 kotak suara ya, Pak. Lembar yang akan kita tusuk kemudian dimasukkan nanti. Nah, kita mengharapkan masyarakat itu harus memilih, semuanya mengenali. Jadi sebelum masuk di TPS sudah ada itu nama di benaknya, saya akan colok presiden yang ini, DPD yang ini,
DPR RI, DPR provinsi, kabupaten, kota itu sudah ada seharusnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.